peran beliau dalam dunia pertanian serta dalam mengedukasi masyarakat perihal urban farming dan bagaimana hal tersebut bisa mendukung ketahanan pangan. Untuk Mas Ainur, waktu dan layar kami persilahkan sepenuhnya. Baik, cek. Kedengeran ya, Mbak Kak Inka ya, suaranya ya. Terdengar, Mas? Iya, terima kasih semuanya Kak Inka dan teman-teman nanam benih semua. Tadi pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Eh, Terima kasih juga saya sampaikan tadi ke Mas Faisal, luar biasa penjelasannya untuk materi yang pertama, dan saya juga pengen ngajak teman-teman semua untuk mendoakan ini ya, orang tua dari Mas Adit ya, yang tadi kabarnya eh, sakit secara kesehatan. Jadi Mas Adit juga belum bisa langsung gabung sama kita semua. Jadi saya ngajak semua teman-teman di sini untuk juga mendoakan dari orang tua Mas Adit, mudah-mudahan segera pulih dan cepat kembali ke rumah begitu, bergabung bersama keluarga. Oke, terima kasih. Eh Ya teman-teman, di materi kedua sebenarnya yang pengen saya sampaikan adalah lebih banyak mungkin terkait, saya akan nyentil lebih banyaknya terkait kesadaran kesadaran kita ya, kesadaran kita tentang mengapa kemudian harus melakukan aktivitas urban farming atau urban home gardening ini. Tadi soal cara, soal teknik, soal pola budidaya sudah banyak dijelasin sama Mas Faisal. Nah, saya akan coba nyentil ke wilayah kesadarannya. Jadi, apapun tekniknya, apapun pola tanamnya, kalau kita sendiri tidak memiliki kesadaran untuk melakukan itu, juga tidak akan ada gunanya. Jadi makanya saya mungkin akan lebih banyak sharing aja. Teman-teman mungkin sudah juga banyak mengetahui tentang pola atau tata cara bagaimana melakukan urban farming atau menanam di rumah itu seperti apa. Jadi saya sih pengennya kita ngobrol lebih dalam mengenai kesadaran dan pola pikir kita terkait urban farming itu sendiri seperti apa. Oke, bisa di next ke slide selanjutnya. Nah, iya, jadi pertama kita akan ngomong urgensi ya. Tadi juga sudah dibahas sedikit mengenai sejarah urban farming dari Mas Faisal. Nah, hari ini memang banyak yang menganggap bahwa urban farming itu sendiri adalah dalam tanda kutip hanya sebuah tren ya teman-teman. Tapi kalau saya melihatnya lebih dari hanya sekedar tren, bahwa urban farming itu sudah atau dari dulu sudah menjadi sebuah kebutuhan di masing-masing manusia itu sendiri. Jadi makanya dalam pembahasan kali ini saya pengen bahas urban farming itu lebih ke urgensinya. Jadi ada 5 poin yang pengen saya bahas. Nanti akan cepet aja, ngalir aja, kita sharing bersama. Yang pertama itu tentu terkait masalah krisis pangan ya. Makanya kemudian kenapa urban farming ini eh, sekarang-sekarang ini atau akhir-akhir ini kemudian banyak banyak terekspos, banyak mulai naik di media sosial karena isu krisis pangan yang sudah mulai
mencuat begitu, tidak hanya di Indonesia, tapi memang isu krisis pangan ini sudah menjadi isu yang mendunia, apalagi kemarin-kemarin sempat terjadi konflik di beberapa negara bagian, termasuk di Timur Tengah dan lain sebagainya. Nah, jadi makin makin naik tuh isu masalah krisis pangan. Nah, kemudian makin naik juga tren soal urban farming ini yang sebenarnya juga sudah dari dulu dilakukan oleh nenek moyang kita begitu. Artinya memang dari skala definisi urban farming itu sendiri sebenarnya tidak hanya melakukan proses atau melakukan kegiatan menanam di perkotaan saja sebenarnya. Tadi seperti yang disampaikan Mas Faisal, lebih luas daripada itu urban farming sebenarnya sudah dilakukan dari dulu. Nah, makanya kemudian yang hari ini orang-orang itu belum sadar adalah sebenarnya kita memang harus melakukan proses urban farming itu sendiri atau menanam sendiri apa yang kita makan dan kita makan dari apa yang kita tanam. Nah, itu poin pertama. Kemudian yang kedua, urgensinya kenapa urban farming harus kita lakukan karena nanti akan menyangkut pada survival education atau survival training kita, melatih bagaimana cara kita bertahan hidup. Jadi urban farming itu akan menjadi dasar pengetahuan untuk kita bisa bertahan hidup ketika amit-amit gitu ya, suatu saat terjadi krisis jangka panjang, terutama terkait masalah krisis pangan itu terjadi. Nah, kita kalau sudah melakukan urban farming, akhirnya juga tidak bingung begitu dengan apa yang harus dilakukan ketika terjadi krisis. Nah, yang ketiga terkait masalah ketahanan pangan keluarga. Nah, sesuai dengan tema webinar kali ini, eh, akhirnya urban farming nanti juga akan menjadi sumber makanan untuk keluarga kita semua. Artinya keluarga kita mengetahui, yang paling penting itu keluarga kita mengetahui apa yang mereka makan atau kita sendiri tahu apa yang kita makan. Yang keempat ada ekonomi sirkular, jadi nanti akan saya jelaskan. Yang kelima, akhirnya muaranya kepada kualitas hidup. Gitu. Oke, next. Lanjut. Nah, ini tadi soal krisis pangan ya. Nah, jadi di slide itu bisa teman-teman baca juga sebenarnya dunia itu sudah bisa memproduksi cukup makanan ya untuk lebih dari 800 juta jiwa sebenarnya. Tapi lebih dari 800 juta jiwa itu sendiri di dunia hari ini masih kelaparan setiap hari. Jadi sebenarnya masalahnya bukan pada produksi, tapi pada distribusi, ketimpangan akses, dan pemborosan pangan. Nah, ini nanti yang juga menjadi fokus pembahasan saya soal pemborosan pangan. Jadi waste food, kita termasuk negara yang tingkat pembuangan atau tingkat sisa makanannya itu paling tinggi, gitu teman-teman. Jadi Indonesia itu termasuk 10 besar negara dengan tingkat kerawanan pangan sedang sampai tinggi. Belum lagi perubahan iklim yang bisa mempengaruhi hasil panen kita. Nah, kemudian kota menjadi pusat kelaparan baru itu karena sekarang banyak orang desa yang justru karena ingin merubah nasib begitu ya, karena ingin merantau mereka ke kota, kemudian tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi malah kota itu jadi pusat kelaparan baru hari ini. Jadi soal krisis pangan benar-benar menjadi isu krusial terutama di perkotaan. Oke, bisa dilanjut next. Nah, ya, ini soal cara bertahan hidup tadi ya. eh jadi kenapa kemudian urban urban farming itu melatih kita untuk bisa bertahan hidup?
Karena dari teman-teman melakukan kegiatan menanam di rumah, meskipun teman-teman bukan lulusan pertanian begitu ya, katakanlah belum pernah melakukan proses budidaya dalam skala besar eh, sekalipun, tapi kalau teman-teman secara konsisten melakukan proses tanam menanam di rumah, sedikit demi sedikit teman-teman juga akan mengetahui pola budidaya, karakter tanaman, media yang bagus seperti apa. Nah, jadi secara pengetahuan pun teman-teman akan sangat berkembang, sangat mengetahui, sangat banyak mengetahui pola-pola menanam, cara menanam, merawat sampai pada panen. Kemudian juga bisa melatih kreativitas teman-teman ketika ada perubahan iklim misalnya. Karena untuk skala rumahan, proses penanganan atau perawatannya itu masih ini ya, masih relatif ringan ya. Nah, jadi teman-teman bisa juga sebenarnya melakukan beberapa uji coba sendiri di rumah, dan itu bisa dilakukan mungkin tidak setiap hari, tapi minimal bisa 1 minggu 2 kali teman-teman bisa melakukan perawatan, melakukan uji coba dengan alat dan bahan yang ada di rumah. Karena saya sendiri juga melakukan uh, urban farming di rumah juga seadanya gitu teman-teman. Kalau ada galon bekas ya galon bekas saya pakai, kemudian medianya juga memang karena saya di rumah juga memelihara ayam gitu ya. Jadi kadang pupuk kandangnya saya pakai dari kotoran ayam saya itu yang saya fermentasi dulu. Kalau ada botol bekas ya kita pakai botol bekas, paralon. Paralon bisa dipakai untuk eh, hidroponik seperti tadi yang disampaikan Mas Faisal, sampai vertikultur pun atau penanaman secara vertikal bisa juga dilakukan eh, dari botol gitu ya. Nah, yang ketiga adalah dalam aktivitas itu kemudian terbentuk mindset kita itu untuk tahan terhadap suatu krisis. Jadi misalnya dari aktivitas urban farming atau penanaman yang teman-teman lakukan di rumah, itu sebenarnya membentuk mindset dan pola pikir kemudian uh, untuk tidak terlalu konsumtif, karena teman-teman tahu susahnya gitu ya. Teman-teman tahu susahnya untuk misalnya dapetin cabai itu seperti apa. Jadi dari nanam nanam benihnya, kemudian merawat sampai pada panen itu teman-teman tahu susahnya seperti apa. Jadi kemudian pola pikir teman-teman pun tidak akan mudah atau tidak gampang membuang-buang makanan lagi, karena teman-teman tahu perjuangannya untuk dari mulai nanam sampai panen itu seperti apa gitu. Jadi nantinya akan menimbulkan mindset yang tidak lagi konsumtif begitu. Jadi urban farming itu membentuk mental resilient, jadi tidak mudah panik saat harga naik, karena teman-teman mungkin menanam beberapa komoditas di rumah kayak tomat, terong, cabai gitu. Jadi ketika cabai harganya naik, tapi teman-teman punya cabai di rumah yang ditanam sendiri, ya nggak ada masalah begitu loh. Artinya teman-teman juga nggak harus beli ke pasar begitu. Dan yang terpenting adalah urban farming itu juga menumbuhkan kesadaran ekologi ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya tidak tidak tanpa kita sadari, ketika kita melakukan proses urban farming atau kegiatan urban farming itu kita menciptakan ekosistem sebenarnya teman-teman. Jadi kita menanam, dari tanaman kita itu kemudian muncul kumbang, jadi ada ulat. Nah, di situ rantai rantai makanannya akan muncul sendiri begitu. Karena salah satu contohnya yang saya rasakan adalah dulu ketika belum melakukan proses atau kegiatan tanam menanam di rumah saya tuh saya nggak nggak pernah melihat capung gitu ya teman-teman ya. Jarang banget lihat capung, apalagi kupu-kupu gitu ya. Nah, tapi ketika pas udah melakukan
proses tanam menanam. Nah dari situ mulai tuh ada serangga yang yang hinggap di tanaman, kemudian ada ulat, ada ladybug begitu ya, ada kupu-kupu juga, bahkan burung juga sering mampir ke sini buat makan ulat-ulat yang makanin daun saya. Jadi, nah itu rantai 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 makanannya atau pola ekosistemnya akhirnya berjalan meskipun sederhana begitu. Nah, tapi kalau itu dilakukan oleh banyak orang di banyak tempat, nah itu juga dampaknya juga akan luar biasa ke ke lingkungan, apalagi ke siklus kehidupan kita ya. Mungkin next, lanjut, bisa lanjut, Mbak. Ya, nah ini teman-teman yang pengen saya banyak banyak saya bahas adalah ketahanan pangan keluarga itu sebenarnya bukan cuma persoalan kita bisa panen aja ya, atau kita cuma bisa nanam aja. Nah, tapi dalam kesadaran kita membentuk ketahanan pangan keluarga itu, di urban farming sendiri ada yang namanya urban farming management ya teman-teman ya. Jadi beberapa hal yang harus teman-teman pertimbangkan biar nggak asal nanam, biar nggak apa namanya asal panen begitu. Jadi beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan adalah yang pertama, secara sederhana aja sih, maksudnya nggak perlu yang terlalu dalam atau ngejelimet gitu ya proses analisisnya. Jadi dianalisis dulu kebutuhan pangan keluarga teman-teman tuh seperti apa. Misalkan butuh cabai untuk 1 minggu tuh berapa sih gitu. Apakah 1 kilo cukup atau mungkin setengah kilo aja cukup. Nah jadi teman-teman eh, nanam cabainya juga nggak membabi buta gitu. Jadi misal teman-teman kalau nggak menganalisis itu dulu, akhirnya nanti akan misal nanam cabai langsung banyak gitu, 100 polybag gitu. Kalau teman-teman tujuannya adalah untuk komersialisasi, seperti tadi yang juga dijelaskan sama Mas Faisal, itu nggak ada masalah. Tapi kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, apalagi yang kita ketahui cabai itu bisa dipanen berkali-kali ya. Nah, teman-teman harus punya analisis kebutuhan itu, akhirnya dari kebutuhan itu nanti muncul keputusan teman-teman akan nanam berapa banyak begitu. Termasuk juga sawi, misal bayam, dan lain-lain, varietas atau komoditas lain, baik itu tomat, eh, ya cabai, terong, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman juga nggak langsung nanam yang banyak, nanti kemudian akhirnya bingung begitu loh. Bingung cara merawatnya. Ketika tahu cara merawatnya pun, ketika panen, karena banyak, teman-teman juga akhirnya bingung. Nah, sayang kalau kalau hasil panennya itu kemudian tidak termanfaatkan. Kecuali, sekali lagi saya sampaikan, kecuali kalau tujuannya memang untuk komersialisasi. Teman-teman boleh tuh nanamnya banyak. Nah, kemudian yang kedua, rencana tanam. Jadi rencana tanamnya juga harus selaras ya sama kebutuhan teman-teman. Nah, mulai belajar juga mengenai pola tanam sama rencana tanam. Jadi teman-teman coret-coret aja di rumah terkait jadwal tanam atau kalender tanamnya. Jadi dalam 1 bulan akan nanam cabai di tanggal berapa. Nanti ngitungnya enak begitu. Ketika mau ngasih pupuk, misalkan cabai itu harus dipupuk katakanlah ketika usia 7 HST atau 7 hari setelah tanam, 14 HST, kemudian 21 HST misalnya. Nah, teman-teman kalau punya kalender tanam kan enak. Jadi nggak harus ngitung tuh. Kemarin nanam cabai tanggal segini. Kalau 7 HST berarti tanggal 1, 2. Nah, jadi nggak harus gitu lagi. Kalau teman-teman ada kalender tanam yang sederhana aja, teman-teman coret-coretannya ada gitu, nanti enak. Jadi di tanggal sekian saya harus nyemprot insektisida ini. Di tanggal sekian saya harus kasih pupuk ini.
Nah, jadi terkontrol semuanya. Jadi rencana tanamnya jelas dan selaras sama kebutuhan teman-teman di rumah ya. Kemudian ketika panen, eh, cara simpannya dan konsumsinya juga harus secara tepat. Tadi seperti yang saya sampaikan tadi, cara simpannya yang tepat adalah ya misalnya di packing, di packingnya juga yang packing sederhana aja, kemudian taruh kulkas. Nah, jadi tidak akan membuang-buang bahan makanan karena Indonesia itu teman-teman ya, kalau teman-teman tahu setiap tahun itu Indonesia itu termasuk negara dengan food waste tertinggi di Asia hari ini. Jadi banyak makanan-makanan yang terbuang yang sebenarnya itu masih sangat layak untuk dikonsumsi. Nah, jadi dari tahun 2000 sampai 2019, jadi menurut data, saya juga lampirkan data ya, biar nggak dikira ngarang sama teman-teman. Jadi menurut Bappenas itu, dari tahun 2000 sampai 2019 aja, itu tingkat food loss sama food waste di Indonesia itu mencapai 115 sampai 184 kilo per orang per tahun. Jadi masing-masing dari kita itu membuang sekitar 184 kilo setiap tahun makanan layak konsumsi gitu. Nah, kenapa? Ya karena itu tadi tidak ada analisis kebutuhan. Secara mindset juga kita belum sadar bahwa ketahanan pangan itu bukan hanya soal cara menanam, tapi juga soal bagaimana mengetahui kebutuhan pangan di rumah itu seperti apa. Nah, makanya total food loss kita tuh masih sangat tinggi, teman-teman. Jadi total food loss plus food waste-nya diperkirakan antara 23 atau kita cari rata-ratanya 48 juta ton per tahun. Jadi di situ di data itu 23 sampai 48 juta ton per tahun untuk Indonesia aja. Nah, jadi banyak contohnya makanan yang masih terbuang di tingkat rumah tangga atau restoran gitu ya, padahal masih sangat layak dikonsumsi. Jadi saya berharap teman-teman yang melakukan aktivitas urban farming ini kemudian punya kesadaran juga, tidak hanya ketika makan di rumah, tapi ketika makan di luar, di restoran, di tempat makan, teman-teman punya kesadaran bahwa, oh saya pesan ini dan saya harus habiskan gitu loh. Jadi pesanannya harus sesuai dengan kebutuhan perut masing-masing. Jadi nggak lagi dibuang-buang begitu loh. Makanya eh, urban farming atau ketahanan pangan keluarga itu lagi-lagi saya sampaikan bukan hanya sekedar bisa memenuhi saja atau bisa menanam saja di rumah, tapi bagaimana juga kita bisa mengontrol kebutuhan makanan kita yang ada di rumah ya, terutama teman-teman. Keluarga secara sederhananya mungkin memang bagaimana caranya kita bisa menanam di rumah, kita bisa memenuhi kebutuhan makanan kita sendiri dari rumah, tapi lebih luasnya ketahanan pangan keluarga itu sendiri itu juga termasuk bisa mengontrol kebutuhan makanan kita di rumah. Jadi tidak ada yang terbuang ya teman-teman ya. Nah, jadi itu. Boleh next. Nah, ini tadi ekonomi sirkular ya teman-teman. Jadi sama sama halnya untuk tujuan komersialisasi. Jadi sebenarnya secara sederhana, aktivitas urban farming itu secara tidak langsung juga kita di rumah itu melakukan proses atau iya proses ekonomi sirkular namanya teman-teman ya. Jadi prinsip sirkular implementasi di urban farming itu sendiri kan, kalau ekonomi sirkular sebenarnya prinsipnya ada tiga, jadi 3R ya. Ada reduce, reuse, sama recycle, teman-teman. Nah, jadi makanya kenapa kita kalau menanam di rumah itu sudah melakukan yang namanya ekonomi sirkular.
sebenarnya. Kalau kita nanamnya pakai misalnya pakai botol bekas atau galon bekas begitu ya, itu kan sebenarnya juga sudah mereduce atau mengurangi sampah plastik, terutama juga mengurangi ketergantungan terhadap pangan dari luar dan bisa menekan food waste dari rumah. Nah, di reuse itu kita menggunakan kembali limbah-limbah organik yang ada di sampah rumah tangga, limbah-limbah yang bisa kemudian kita manfaatkan jadi pupuk, baik itu pupuk cair atau pupuk padat. Jadi juga kita menggunakan kembali limbah plastik yang bisa digunakan untuk jadi media tanam atau ya bisa jadi pot dan lain sebagainya. Merecycle kemudian mendaur ulang sisa makanan, salah satunya untuk pupuk bisa, untuk jadi ekoenzim pun bisa. Jadi di beberapa konten saya itu juga juga ada untuk proses pembuatan ekoenzim, baik itu dari kulit jeruk, itu kulit pepaya, kemudian kulit nanas dan lain sebagainya. Yang mayoritas memang lebih banyak ke kulit buah-buahan karena ekoenzim yang dari kulit buah-buahan itu biasanya wanginya lebih enak, teman-teman. Ya, jadi kalau dari sayur bisa nggak, Mas? Bisa, tapi saya lebih senang buatnya ekoenzim itu dari bahannya kulit kulit buah ya, apalagi kulit jeruk. Itu wanginya wangi banget, teman-teman. Jadi teman-teman harus coba bikin ekoenzim sendiri di rumah nanti. Dari terutama terutama dari kulit jeruk. Saya garansi kalau teman-teman bikin dari kulit jeruk pasti bakal suka wanginya karena emang wanginya wangi banget. Jadi nggak ada baunya sama sekali. Jadi memang beneran wangi gitu. Harum gitu ya wanginya ya, nggak yang bau bau. Kalau proses fermentasi pupuk kan biasanya ada yang bilang itu wangi, ada yang bilang bau karena memang baunya bau seperti apa ya, air tape begitu ya. Kalau teman-teman tahu tape itu ya, kalau proses fermentasi pupuk cair biasanya akan baunya akan seperti itu. Nah, jadi dari situ banyak juga pelaku urban farming di rumah, di perkotaan itu yang juga akhirnya bisa eh, melakukan aktivitas ekonomi mikro, teman-teman. Jadi dari mereka melakukan urban farming yang awalnya dari hanya untuk hobi, untuk kebutuhan sendiri, karena kemudian dilakukan secara konsisten, mereka bisa bikin ekoenzim, mereka bisa bikin media tanam misalnya. Akhirnya itu berkembang menjadi skala usaha kecil. Nah, jadi bisa ekoenzimnya kemudian bisa dijual di online shop, di marketplace, entah itu di beberapa platform digital lainnya. Jadi akhirnya makanya urban farming itu kemudian bisa menjadi proses atau prinsip ekonomi sirkular itu karena ke situ ya, teman-teman ya. Kita melakukan yang namanya reduce, reuse sama recycle yang kemudian itu berdampak secara ekonomi di keluarga kita masing-masing. Nah, jadi yang teman-teman hari ini melakukan urban farming, saya berharap teman-teman terus konsisten dan yang belum mulai pun nggak ada masalah, masih masih sangat bisa untuk mulai hari ini. Itu nggak ada kata terlambat untuk melakukan proses pembelajaran dari awal karena saya juga masih belajar sampai hari ini terkait ya urban farming, terkait pertanian secara umum. Oke, lanjut bisa di next. Nah, ini akhirnya ke kualitas hidup teman-teman ya, aktivitas urban farming ya. Kalau yang saya rasakan ya. Jadi dari aktivitas tanam menanam, eh, aktivitas berkebun di rumah, kita kan yang pertama itu juga meningkatkan kesehatan fisik ya sebenarnya, teman-teman ya. Karena kita gerak, kita dipaksa untuk gerak, nyemprot, nyiram, nyampur media gitu kan. Akhirnya kita secara fisik bergerak, jadi terkena sinar matahari juga. Nah, makanya
yang yang bagus di dalam aktivitas urban farming itu lebih banyak geraknya itu sangat-sangat membantu saya menjaga kesehatan terutama ketika sudah panen. Akhirnya misal kemarin baru panen tomat gitu ya, tomatnya karena kita tahu tomat itu kita tanam sendiri, kita rawatnya juga tahu pakai perawatan yang organik katakanlah. Nah, jadi yakin gitu loh. Jadi yakin bahwa makanan kita sehat dan yang makan pun akhirnya tenang, teman-teman. Nah, ketika tenang, pikiran kita tenang dengan apa yang kita makan, eh, itu juga secara tidak langsung meningkatkan imun tubuh gitu, teman-teman. Kalau yang saya rasakan ya. Nah, kemudian yang kedua, mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental. Ya, ini yang paling saya rasakan. Jadi karena saya juga masih bekerja 9 to 5 ya teman-teman ya dari Senin sampai Jumat. Nah, ketika ke kebun rumah tuh kayak refresh kembali begitu, merefresh otak kembali. Jadi healingnya saya tuh ya healingnya di kebun, di rooftop karena kebun saya di rooftop. Jadi kayak ya nggak ngapa-ngapain pun duduk gitu ngeliat tanaman juga sudah membuat pikiran saya kembali seger gitu. Jadi secara secara mental pun alhamdulillah akhirnya juga bisa stabil bahwa bekerja itu capek ya, tapi saya punya pelampiasan gitu ya bahasanya pelampiasannya adalah aktivitas berkebun di rumah kalau saya. Jadi sangat-sangat membantu mengurangi tingkat stres dan meningkatkan juga kesehatan mental kalau di saya pribadi ya. Nah, yang ketiga mempererat hubungan dan keharmonisan rumah tangga. Nah, ini juga sangat penting. Jadi aktivitas berkebun di rumah itu juga bisa menjadi salah satu alternatif liburan buat keluarga di rumah. Jadi saya sering banget sama anak saya itu melakukan ya iseng-iseng aja ke atas ke rooftop gitu buat melakukan nyiram gitu, nyiram tanaman. Jadi karena dia sekarang udah tahu juga bahwa di rooftop rumahnya ada tanaman, jadi kadang juga sering ngajak sendiri ke atas buat nyiram dan lain sebagainya. Saya nggak khawatir ngajak anak saya karena semua bahan yang saya gunakan adalah organik. Nah, jadi itu pentingnya teman-teman bahwa teman-teman harus mengetahui apa yang teman-teman lakukan dan apa yang teman-teman pakai untuk aktivitas urban farming di rumah. Jadi jangan sampai saya bukan 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 melarang penggunaan kimia ya, tidak sama sekali. Tapi kalau hanya untuk skala rumahan yang di dibutuhkan untuk konsumsi sendiri di keluarga, saya sangat menyarankan untuk pakai organik. Jadi itu karena aman secara lingkungan, baik itu lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar masyarakat di tempat kita tinggal ya, teman-teman ya. Kemudian yang keempat ada menumbuhkan nilai hidup dan rasa syukur. Jadi dari proses itu juga kita kemudian mengetahui gimana susahnya manen cabai, gimana susahnya merawat tomat, gimana susahnya nanam terong gitu ya. Jadi nggak lagi gampang buang-buang makanan itu tadi yang seperti yang saya bahas. Jadi rasa syukur kita juga meningkat harusnya dari proses ini. Kemudian yang terakhir menciptakan lingkungan rumah yang sejuk. Nah, ini pasti ya, ini pasti meningkatkan uh, kesejukan di rumah ya, meskipun jadi memang akhirnya itu tadi yang saya bahas bahwa ekologi secara sederhana atau ekosistem sederhananya akhirnya berjalan kalau kita menanam di rumah itu. Jadi apapun yang kita tanam itu kan akan mengundang hewan dan dari situ rantai makanannya mulai berjalan. Nah, jadi kayak saya cerita tadi dulu, dulu jarang banget saya di rumah itu lihat capung. Akhirnya ada capung, ada kupu-kupu gitu. Akhirnya sampai burung pun sekarang sering mampir di rooftop, burung liar gitu ya.
Jadi akhirnya lebih 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 sejuk aja memang teman-teman, akhirnya lebih sejuk, lebih enak buat nyantai, buat healing pas pulang kerja ataupun Sabtu Minggu begini, dan lebih produktif juga akhirnya ya, lebih 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 produktif. Oke, next. Nah, mungkin itu ya teman-teman ya, saya lebih banyak sharing aja dari tadi, sharing pengalaman saya sendiri dari apa yang saya lakukan di rumah. Jadi nggak banyak sebenarnya yang saya lakukan di rumah, cuman bagi saya dampaknya mulai terasa begitu loh. Entah itu untuk keluarga saya sendiri atau ke lingkungan sekitar. Ya sederhananya ke tetangga kanan kiri lah. Nah sekarang saya juga mulai sering sih enggak, tapi beberapa kali lah sering ngasih, ya ngasih terong gitu ke tetangga sebelah, ngasih cabe gitu ya. Meskipun nggak yang ngasihnya nggak yang 5 kilo atau 10 kilo, nggak ya, paling 2 3 biji gitu kan. Tapi mereka senang senang banget teman-teman, saya kasih, atau ya saya kasih hasil panen saya sendiri, karena mereka juga sering nanya-nanya dan tahu bahwa aktivitas tanam menanam saya itu semuanya full organik begitu loh. Jadi mereka juga senang, bahkan banyak yang minta lagi setelah dikasih itu. Jadi ya kadang senang aja aktivitasnya, akhirnya eh, menyenangkan, eh, mulai dari mulai dari hal-hal yang sederhana akhirnya bisa bermanfaat luas ya, tidak hanya untuk keluarga sendiri tapi untuk lingkungan juga. Ya mungkin itu teman-teman ya. eh Banyak hal sebenarnya yang pengen saya sharing ke teman-teman, tapi berhubung waktu yang membatasi, jadi teman-teman yang pengen konsultasi apapun tentang pertanian, tentang dunia digital pertanian, boleh bisa langsung DM. Saya juga biasanya banyak terima DM dari teman-teman mahasiswa yang pengen konsultasi mengenai apapun yang mereka resahkan gitu ya. Entah itu skripsinya, ujiannya dan lain sebagainya. Ya, jadi bisa bisa follow, terus bisa DM saya di Instagram, dan beberapa produk digital saya juga ada di LinkedIn ya, teman-teman. Banyak yang saya taruh di LinkedIn itu, mulai dari resep membuat ekoenzim, kemudian planner kebun rumahan. Jadi bisa bisa teman-teman akses di LinkedIn saya. Dan terakhir, next. Nah, jadi sekali lagi ya teman-teman ya, bagi bagi saya urban farming itu tidak hanya sekedar tren, tapi ini soal bagaimana caranya bertahan hidup. Jadi saya harap teman-teman kesadarannya mulai mendalam hari ini tentang urban farming setelah mengikuti webinar dari Nanam Benih ini. Jadi saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan teman-teman dan tim Nanam Benih, sangat luar biasa di tengah-tengah masyarakat kita yang mayoritas tidak peduli terkait masalah pangan dan sejenisnya, tapi Nanam Benih masih hadir di tengah-tengah kita untuk melakukan aktivitas yang luar biasa ini. Jadi saya juga terima kasih ke tim Nanam Benih, sukses selalu buat semua tim Nanam Benih. Jadi mudah-mudahan kita bisa ketemunya offline gitu ya, biar biar ngobrolnya lebih enak. Itu teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa sedikit membantu teman-teman di rumah, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang saya ucapkan. Akhir kata, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mas Ainur atas sharing yang sangat bermanfaat. Jadi Bapak Ibu teman nanam memang harus didasari pada menumbuhkan kesadaran
pada diri sendiri terlebih dahulu, dan tentunya dapat mengubah mindset bahwa urban farming ini dilakukan dari kita untuk kita. Dan tidak terasa, sekarang kita akan masuk ke narasumber yang